Ya, puji nama Tuhan, shalom buat semuanya. Ya, baik di Zoom atau di media manapun yang live stream ini dibagikan, kiranya hari ini kita mengalami kasih dan lawatan daripada Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa kebenaran yang dari firman Tuhan itu mutlak dan akan terjadi bagi kita. Firman Tuhan begitu luar biasa, akan memberkati kita karena itu janjinya. Setiap kita memegang firman Tuhan, kita sedang mengadakan sesuatu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Karena Yohanes berbicara pada mulanya firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka siang hari ini saya tidak lebih daripada Bapak Ibu semuanya, tetapi saya diberi kesempatan, ya termasuk oleh Pastor Matthew. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya ada di tengah-tengah komunitas Mission House, dan kiranya semua kita mengalami kasih dan lawatan yang daripada Tuhan. Meskipun jarak ya kita berbeda-beda, tempat kita berbeda-beda, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan saya mungkin berkenalan lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami bisa berkumpul beribadah meskipun lewat media, tetapi kami percaya ini tidak mengurangi kuasa-Mu. Lawatan dan jamahan-Mu terjadi atas kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Dari awal, pertengahan hingga akhir acara nantinya, biarlah nama-Mu yang senantiasa ditinggikan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan Engkau pasti akan mengalami perubahan. Biarlah jaringan yang kami pakai semuanya berfungsi dengan baik, peralatan yang kami pakai berfungsi dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom untuk kita sekali lagi. Dan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk men-sharekan firman Tuhan. Mungkin ini langsung share firman Tuhan ya, Pastor Matthew ya. Ya. Nggak apa-apa ya, langsung berarti ya. Oke, thank you. Nah, puji nama Tuhan. Nah, di belakang saya itu ada logo Yabes Ministry yang saya bangun itu mulai tahun 2016, dan itu adalah ministry atau wadah untuk anak-anak muda, dan di atasnya mujizat selalu ada. Banyak orang-orang mulai skeptis atau mulai ragu, benar nggak pertolongan Tuhan itu ada? Apalagi ketika masa pandemi COVID-19, usaha turun, baru kesibukan mulai berubah. Biasanya banyakan di luar, tiba-tiba ada di rumah. Ketika ada di rumah, kemudian bersama-sama dengan istri dan anak-anak, ya. Ketika sudah bersama-sama berbarengan, biasanya kecenderungan adalah rasa bosan. Dan ketika rasa bosan itu muncul, maka tanpa dipungkirin ada perbedaan pendapat kadang di dalam rumah. Ya, siapa yang pegang remote TV, siapa yang pegang ini segala macam, jaringan yang error, itu kadang membuat kita mulai melihat bahwa wah, ini ada yang nggak benar. Tetapi pagi menjelang siang hari ini saya sampaikan mujizat itu selalu ada. Dan ketika mujizat itu selalu ada, maka saya rindu menyampaikan satu firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 1b sampai 3a. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ketika saya mendapat pertama kali calling dari Tuhan, ketika saya masih SMA, maka saya kemudian mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi saya, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Saya mulai meragukan. Kenapa? Karena keadaan dan kondisi saya tidak membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa tidak membuktikan bahwa Tuhan itu baik? Karena saya terlahir dengan difabel atau menjadi seorang penyandang disabilitas. Dengan kata lain, seorang yang dengan kecacatan. Maka saya lahir itu awalnya normal, tapi kemudian kaki saya, seluruh tubuh saya tidak berfungsi dengan baik. Bahkan ketika pertama kali kena penyakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak bisa bergerak. Orang tua saya kebingungan karena orang tua saya juga penganut kuasa gelap. Dan kemudian ketika mereka dalam kebingungannya, kemudian mereka coba segala macam cara tetapi tidak berhasil. Dan singkat cerita, saya diterapi oleh seorang dokter, dan kemudian berbulan-bulan bahkan setahun full saya diterapi, dan kemudian saya bisa pakai alat bantu tongkat seperti yang bisa kita lihat di foto yang ada di flyer kemarin. Nah, ketika calling atau panggilan dari Tuhan itu muncul, maka saya mulai ragu.
Benar enggak Tuhan itu benar-benar baik? Dalam Yesaya berkata bahwa Tuhan menyertai, bahwa ketika lewat api, lewat air, lewat apapun Tuhan tetap menyertai. Tetapi ketika saya melihat bukti yang ada di dalam diri saya mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik. Dan kemudian saya minta kepada Tuhan tanda, kalau Engkau baik Tuhan, berikan aku kesembuhan. Kalau Engkau baik Tuhan, berikan aku mujizat. Tetapi seiring waktu tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan. Dan kemudian saya melupakan, saya nggak akan mau masuk dalam pelayanan dan panggilan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik sampai kemudian Tuhan menyatakan kembali kasih-Nya. Aku mau memakai Engkau Marihot, aku mau memakai Engkau menjadi saluran berkat kepada jiwa-jiwa. Dan kemudian satu ayat yang kemudian meneguhkan saya, 2 Korintus 12 ayat 9, bahwa dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dengan singkat cerita saya putuskan, oke Tuhan, meskipun dalam kondisi saya yang seperti ini, saya akan tetap melayani Engkau. Dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika saya hopeless, pengen bunuh diri, segala sesuatu, bahwa saya berkata dalam diri saya nggak akan bisa berhasil menjadi orang yang menjadi berkat. Tetapi Tuhan ubah semuanya menjadi berkat. Ketika saya kemudian dipakai dan kemudian melayani, hal yang ajaib senantiasa Tuhan kerjakan. Di sini saya catat mujizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Artinya mujizat itu terjadi, kita nggak mampu memikirkan. Jadi kalau Marihot Situmorang yang ada di hadapan Bapak Ibu bisa Tuhan pakai dengan keterbatasannya, dengan kecacatannya, itu mujizat. Karena dari pikiran saya, harusnya saya itu kerjanya minta-minta di lampu merah atau bahkan hidup dengan belas kasihan orang lain. Tetapi ketika itu di luar akal pikiran saya, itu adalah mujizat. Maka ketika kita nggak bisa memikirkan caranya dan itu terjadi, itulah mujizat. Dan mujizat di luar daripada zona nyaman kita, zona aman kita, itu mujizat. Itu terjadi waktu kita memang nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Maka siang hari ini biarlah apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, meskipun itu di atas jangkauan pemikiran kita, maka Tuhan bisa bekerja di area itu. Itulah mujizat. Dan kemudian ketika mujizat itu terjadi, saya tekankan segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kalau bagi manusia mungkin nggak bisa terjadi, tetapi kalau bagi Tuhan itu mungkin terjadi. Segala sesuatu mungkin terjadi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan di rumah dimanapun kita berada, kita percaya dan yakin pandemi COVID-19 sekalipun dunia bilang susah untuk hilang, kalau Tuhan berkehendak itu bisa langsung hilang. Itu mujizat yang bisa Tuhan kerjakan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Bahkan ketika kita di masa pandemi ini rasa-rasanya usaha kita turun drastis, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan bisa angkat lebih daripada sebelum kita mengalami penurunan tadi. Waktu kita benar-benar percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Nah, kuncinya adalah waktu segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, kenapa bagi kita belum terjadi? Karena ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan menyediakan kuasanya, sudah tersedia kuasa Tuhan. Bagian kita menerimanya menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu nggak terjadi bagi kita? Karena kecenderungan manusia tidak percaya. Maka yang kedua poinnya adalah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Syarat yang kedua agar kuasa Tuhan itu bekerja, jangan ragu. Amin. Kalau sudah mulai ada yang ragu, penyakitku kok belum sembuh, kenapa hal ini terjadi? Kalau mulai ragu, buang keraguan itu. Karena waktu kita ragu dan waktu kita beriman, tenaga yang dipakai, kekuatan yang dipakai itu sama. Lebih baik kita pakai untuk percaya daripada ragu. Kalau kita percaya kekuatannya sama, tenaga kita sama dipakai, kenapa kita memakainya jadi ragu dan khawatir? Waktu kita percaya, Tuhan aku percaya Engkau sembuhkan aku, Tuhan aku percaya usahaku bangkit, Tuhan aku percaya keluargaku dipulihkan, Tuhan aku percaya situasi akan berubah. Dibanding kita khawatir, aduh gimana suamiku, gimana penyakitku, aku akan mati. Tenaga yang dipakai dari tubuh kita itu sama gitu. Kenapa nggak kita pilih untuk percaya kalau tenaganya sama? Lebih baik kita memilih percaya. Waktu kita pilih percaya, kuasa Tuhan bekerja. Waktu kita pilih ragu dan khawatir, kuasa iblis yang bekerja. Maka yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, tolong hilangkan keraguan itu. Meskipun saya nggak melihat bahwa Marihot Situmorang itu sembuh dan berjalan, tetapi saya nggak ragu bahwa Tuhan mampu mengendalikan apa yang menjadi masa depan saya.
ketika saya percaya Tuhan mampu mengendalikan masa depan saya melihat ternyata pertolongannya hari demi hari terjadi. Waktu orang-orang mulai meragukan, bisa nggak seorang yang cacat melayani Tuhan, bisa nggak seorang yang cacat bisa kemana-mana, saya bilang Tuhan yang kusembah mampu melakukannya, dan aku percayakan hal itu. Waktu aku percaya akan hal itu, apa yang terjadi itu terrealisasi dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian ayatnya berkata, Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Artinya ada orang yang meragukan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Meskipun kondisi saat ini saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa melayani lagi keluar karena COVID-19. Tuhan, pelayanan ditutup. Tuhan, kita nggak bisa kumpul di gereja. Apa yang Tuhan nyatakan? Bagi kamu yang percaya, aku akan mampu melakukan lebih daripada yang kamu pikirkan. Dan apa yang terjadi? Dengan peralatan seadanya, saya mulai kemudian mengoperasikan komputer pakai yang namanya data. Kemudian semuanya saya hubungkan ke internet. Walah, dari Aceh sampai Papua, orang terjangkau lewat kondisi COVID-19 lewat media online. Dari Aceh sampai Papua, bahkan luar negeri, orang datang gitu kan. Terima kasih udah diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Kenapa? Karena yang Tuhan perbuat bukan ukurannya pikiran manusia. Kalau yang Tuhan lakukan hanya kemampuannya seperti yang kita pikirkan, dia bukan Tuhan, iya kan? Tetapi dia Tuhan yang di luar daripada akal kemampuan kita. Seperti Pastor Matthew berada di tempat mission house saat ini, saya percaya dan yakin di sana ada mujizat yang terjadi. Ada yang di luar daripada pemikiran yang kemudian kita pikirkan terjadi. Ya nggak, Pastor? Dan siang hari ini, dimanapun kita berada, waktu kita di kamar by Zoom, waktu kita di ruang tamu by Zoom, waktu kita di ruangan apapun by Zoom, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Dan yang berikutnya adalah percaya dalam waktunya Tuhan. Artinya gini, jangan paksa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktu kita. Saya dulu pernah memaksa Tuhan, Tuhan sembuhkan aku melayani engkau. Kalau engkau nggak sembuhkan aku nggak mau melayani engkau. Tuhan gak akan jawab sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang akan menerangkan bagi kita, di sini loh kamu perlu ini Marihot, di sini loh engkau perlu mujizat ini Marihot. Bukan setahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu. Waktu ini terjadi saat ini akan maksimal. Tuhan ngerti. Makanya yang ketiga, percaya dalam waktunya Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Yohanes 15 ayat 13, tetapi apabila ia datang, ia adalah huruf besar, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dunia menawarkan ramalan-ramalan, dunia menawarkan zodiak, sesuatu yang dicoba diprediksi tahun segini. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita percaya Roh Kudus, kalau kita menerima Roh Kudus yang akan menerangkan. Tenang anakku, meskipun kondisimu saat ini ada di bawah, mungkin 0, mungkin 0, tetapi aku akan mengangkat engkau. Sebab apa yang Tuhan angkat tidak dapat diturunkan oleh manusia. Sebab ketika Tuhan meninggikan, manusia tidak mampu merendahkan. Haleluya. Waktu kita mengalami mujizat, yang pertama yang kita lakukan harus taat, harus setia dan bertekun. Saya menjumpai banyak orang yang berdoa, Tuhan kami butuh usaha, Tuhan kami butuh diberkati agar kami bisa menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan kami mau ubah sepeda menjadi sepeda motor, kami mau ubah sepeda motor jadi mobil, kami mau ubah mobil jadi bus agar bisa bawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Waktu kita susah, gampang menjanjikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Gampang gak kita menjanjikan yang terbaik bagi Tuhan waktu kita belum menerima yang terbaik? Pasti. Tuhan, kalau aku punya anak, Tuhan, anakku akan aku kasih sama Tuhan. Hana berjanji kepada Tuhan demikian. Dan kemudian ketika Samuel lahir, maka Hana kemudian mengulur-ulur waktu, sayang untuk menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, maka pelipat gandaan terjadi. Maka kemudian ada adik-adiknya yang kemudian muncul. Waktu kita diberkati Tuhan, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah
taat, setia, dan bertekun. Kenapa? Banyak orang ketika dia nggak punya sepeda motor, dia bilang gini, Tuhan, kalau aku punya sepeda motor, aku akan bawa jiwa kepadamu. Oke, diberkati. Dan betul, bawa jiwa-jiwa naik sepeda motor ke gereja, ke mission house, kemanapun. Kemudian, Tuhan, aku butuh kendaraan yang lebih besar agar bisa bawa jiwa yang lebih banyak. Diberi mobil. Ternyata ketika diberi mobil, malah lebih nyaman, malah nggak kesana lagi, malah perginya kemana gitu kan. Maka kadang mujizat yang kita alami kalau kita nggak taat, setia, dan bertekun membawa kita lebih jauh kepada Tuhan. Hati-hati. Kenapa Tuhan kadang menahan-nahan sesuai dengan waktu Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan ketika kita menerimanya. Berikutnya yang keempat, poinnya, taat, setia, dan bertekun di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan. Ayatnya Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Siapapun, lewat jaringan manapun, ketika menyaksikan siaran streaming ini, saya yakin dan percaya ini bukan hanya perkataan seorang Mario Situmorang, tetapi ini sesuatu yang benar-benar saya rasakan. Meskipun kita di area yang berbeda, meskipun kita di jaringan yang berbeda, tetapi ketika frekuensinya benar, ketika satu bagian yang benar, iman kepada Yesus, apapun yang kita alami saat ini, Tuhan bisa nyatakan kuasanya. Apapun saat ini yang sedang membuat kita khawatir, ubah menjadi sesuatu yang percaya kepada Tuhan dan bilang, aku akan melewati ini, aku akan mengalami pemulihan, dan aku akan berjalan bersama dengan Engkau. Dan ketika kita sudah mengalami perubahan, maka taat, setia, dan bertekun dalam segala hal. Itu yang Tuhan izinkan bagi kita. Nah, di sini dengan cepat saya katakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka bertekun. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun. Kisah Rasul 6 ayat 4, mereka bertekun. Para Rasul bertekun. Nah, kemudian Kolose 4 ayat 2 saya bacakan, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu, gampang gak mengucap syukur ketika semuanya baik-baik saja? Gampang. Kalau tiba-tiba ketika omsetnya berlipat kali ganda, mudah gak mengucap syukur? Mudah. Gampang gak ketika anak-anak masih baik-baik saja semuanya? Gampang. Mudah gak ketika suami istri masih saling mendukung, saling support? Gampang. Tetapi coba waktu kita balikan. Contoh bagi saya, ketika saya melihat saya terbatas, gampang gak mengucap syukur? Susah. Tetapi waktu kita lakukan ini, di situ Tuhan bekerja. Waktu kita mampu mengucap syukur, setia, taat, bertekun sekalipun belum ada perubahan, di situ Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Di situ Tuhan akan nyatakan lebih lagi kualitas daripada iman kepada kita. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan mau itu kita bukan menikmati segala sesuatu yang berkatnya, enggak. Yang Tuhan mau itu kita masuk dalam prosesnya sampai di ujungnya itu kita kembali kepada apa yang menjadi rancangannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau yang lainnya itu kata firman Tuhan bonus, tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang banyak yang ditambahkan itu dicari. Banyak fokusnya ke situ, kesembuhan, ya kan, kekayaan, kasih karunia, kebaikan yang lainnya. Tetapi nggak mau mencari kerajaan Allah yang sebenarnya. Apa yang terjadi bagi orang Israel? Bangsa Israel sudah banyak menikmati mujizat, namun hal tersebut tidak membuat mereka tetap percaya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya percaya, yang dibutuhkan itu bertekun dalam apa yang kita percayai. Amin, Bapak Ibu. Waktu kita bertekun dalam apa yang kita percayai, nggak akan ada hal apapun yang membuat iman kita gugur dari hadapan Tuhan. Waktu kita bertekun dalam apa yang kita percayai, sekalipun usaha kita turun. Waktu kita bertekun dengan apa yang kita percayai, sekalipun keluarga sepertinya dalam situasi yang sulit. Waktu kita bertekun dalam apa yang kita percayai, sekalipun tubuh kita merosot, kesehatan kita merosot. Waktu kita bertekun dalam apa yang kita percayai bahwa Tuhan membawa kita kepada planningnya yang ajaib, maka di ujungnya apa yang terjadi? Kita akan mengalami hal yang supranatural bersama dengan Tuhan. Kita akan sampai kepada panggilan Tuhan, yaitu bersama-sama dengan Dia, memuji, menyembah Dia. Seringkali pikiran kita mencuri kemenangan supranatural kita. Percayalah kepada Tuhan dan bertindaklah, baik kita mengerti atau nggak mengerti, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. 4 poin saya ulang kembali. Ada banyak mujizat yang tersedia bagi kita. Yang pertama, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, percaya dalam waktunya Tuhan dan Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Yang keempat, taat, setia, dan bertekun di dalam setiap hal yang Tuhan izinkan. Saya berbagi sedikit cerita karena memang hanya ini aja materi yang saya bagikan. Ketika saya memulai pelayanan ini,
beberapa tahun yang lalu. Maka orang-orang mulai meragukan apa yang bisa kau buat, Marihot. Maka orang-orang mulai meragukan apa yang bisa kau kerjakan. Tetapi ketika orang-orang mulai ragu, saya tetap yakin kepada Tuhan. Maka ketika saya tetap yakin kepada Tuhan, orang mulai mengejek, orang mulai bilang, Allah apa yang dia tahu. Tetapi ketika saya tetap yakin kepada Tuhan, Tuhan buka jalan-jalan. Tuhan buka jalan ke A, ke B, ke C. Bahkan ketika saya menjangkau banyak jiwa-jiwa, bahkan ke kampus A pertama gak mau membuka diri. Kemudian ketika Tuhan nyatakan kampus A membuka diri, bahkan kemudian kita yang repot bahkan menyiapin waktu untuk mereka. Kemudian waktu kita berdoa, apa yang terjadi? Pertama ada yang meninggal waktu kita berdoa. Tetapi waktu kita bertekun, percaya, tetap setia kepada Tuhan, waktu kita berdoa ada yang sembuh. Waktu kita berdoa ada yang mengalami mujizat. Waktu kita berdoa langsung Tuhan nyatakan jawaban. Kenapa? Waktu kita bertekun dengan apa yang kita percayai, kita nggak lagi dipusingkan dengan proses, tetapi kita tahu di dalam segala proses penyertaan Tuhan itu ada. Nah, waktu kita kerjakan ini, itu dulu di luar daripada pikiran saya. Itu di luar daripada apa yang mampu saya. Wah, bisa nggak ya Tuhan? Bisa nggak ya Tuhan? Tetapi ketika kita percaya, mujizat itu selalu ada. Waktu kita percaya, di luar daripada apa yang kita pikirkan, Tuhan mampukan, bahkan Tuhan sediakan. Maka siang hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi topik doa kita? Apa yang menjadi keraguan kita? Apa yang menjadi momok atau ketakutan dalam hidup kita? Bawa ke kaki Tuhan dan katakan, aku ready dan aku percaya ini punya kadaluarsa. Ini punya masa waktu yang akan habis. Dan waktu masa waktunya habis Tuhan, aku percaya disitulah dinyatakan kuasa-Mu yang sempurna atas saya. Dan ketika saya tetap setia dan bertekun di dalam pelayanan ini Bapak Ibu, maka ketika pandemi terjadi, Tuhan ajari untuk kreatif. Mulai masuk dalam media online. Pertama-tama saya bingung ketika masuk dalam media online untuk streaming. Saya malu gitu, gak bisa berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan orang-orang. Kemudian saya sembunyikan linknya, itu link pribadi. Siapa yang punya link yang bisa buka. Kemudian saya mulai menyapa-nyapa lewat link pribadi tersebut. Tiba-tiba ketika dibuat jadi status, story, ada orang-orang bertanya, bolehlah ikut. Akhirnya anak-anak rohani saya memaksa, Bang buka aja untuk umum. Disitulah kemudian saya buka untuk umum 2 bulan yang lalu. Dan ketika saya buka untuk umum, dan banyak jawaban-jawaban doa terjadi, banyak hal-hal supranatural terjadi, banyak jiwa-jiwa yang mengalami, Bang aku ngalami ini, ngalamin itu. Dan kemudian Tuhan nyatakan, di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Biarlah kita tetap mengasihi Dia, bukan hanya berharap kepada mujizat, tetapi ketika mujizat terjadi, itu bagian tambahan daripada Tuhan. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.